Selamat pagi, salam damai kasih Kristus kepada kita semua pada pagi hari ini. Saya percaya, saya dan saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, ada dalam kasih dan pertolongan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan dalam situasi apapun. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini, hari Jumat 8 Maret 2024, renungan kita didasarkan pada Injil Kristus menurut Santo Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hukum kasih Tuhan membangun hubungan horizontal dan vertikal. Saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan pertama Nabi Hosea berseru tentang pertobatan dan janji Allah kepada bangsa Israel, supaya mereka secepat mungkin untuk bertobat, karena mereka sudah tergelincir ke dalam kubangan dosa. Allah bernubuat melalui Nabi Hosea, "Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu." Hosea 14 ayat 2. Hal ini Hosea katakan supaya mereka lebih mengasihi Allah dan sesama. Karena dasar kasih dari segala-galanya, ketika kita mengasihi sesama, maka sesungguhnya kita juga sudah mengasihi sesama. Sebab hanya dengan pertobatanlah juga Allah yang Maha Pengasih itu dapat mengampuni orang berdosa. Sering saya katakan, tanpa pertobatan, maka sulit juga pengampunan Tuhan akan terjadi pada diri kita. Kasih pengampunan itu terjadi dari pihak Allah jika kita manusia yang berdosa juga mau dan bersedia untuk mengampuni sesama kita secara total. Dan itulah hanya tercipta bila kita memiliki kasih di atas segala-galanya. Itulah yang diungkapkan oleh Injil Markus pada hari ini kepada kita. Ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Saduki bertanya kepada Yesus tentang perintah mana yang utama, Yesus dengan tegas menjawab dan berkata kepada mereka, "Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Markus 30 ayat 31. Yang artinya adalah tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada perintah saling mengasihi. Dan tidak ada kasih dari segala macam kasih ketika kita mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Bukan hanya orang yang baik bagi kita, penjahat pun juga bisa baik kepada sesamanya. Tetapi ketika kita mengasihi orang yang telah menganiaya kita, orang telah menyakiti kita, itulah kasih yang sempurna, dan itulah kasih yang sejati yang pernah diberikan oleh Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus kepada kita ketika Ia mengatakan, "Ya Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Siapa yang diampuni? Tentu orang yang telah menganiaya Yesus dan orang yang telah menyalibkan Yesus, bahkan orang yang telah membantai Yesus habis-habisan tanpa peri kemanusiaan. Terpujilah nama Kristus. Saudara-saudari kekasih, perkataan ini Yesus tegaskan kepada mereka bahwa mengasihi Allah dan mengasihi sesama jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran, kurban sembelihan, jika mereka mengutamakan untuk mengasihi Allah dan sesama. Karena pada zaman Musa, pada zaman hukum Taurat, salah satu cara untuk menebus dosa dan salah satu cara untuk memohon belas kasih Tuhan, mempersembahkan anak domba, membakar kurban bakaran. Tetapi kasih yang sekarang yang telah ditawarkan dan telah diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita adalah anak domba Allah
itu sendiri, yaitu putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Ia telah berkorban menebus, ia telah berkorban membantu memikul salib kita. Padahal kita yang berdosa, kok Yesus yang menanggung. Terpujilah nama Kristus. Jadi kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama merupakan wujud nyata dari perbuatan kita, bahwa kita orang yang rindu akan pertobatan merupakan hak dan kehendak yang diinginkan oleh Tuhan dalam diri kita sebagai manusia. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama menjauhkan kita juga dari perbuatan dosa yang besar, menjauhkan kita tergelincirnya lagi ke dalam kubangan-kubangan yang sama, ke dalam dosa yang sama. Karena kita membangun kasih itu jauh lebih indah daripada membangun permusuhan. Sekali lagi Nabi Hosea berkata, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahui. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang dikehendaki oleh Yesus Kristus. Jalan yang lurus adalah Yesus Kristus sendiri yang mengantar kita menuju jalan yang benar, yang dikehendaki oleh Bapa. Karena mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus menegaskan juga tentang hukum di atas hukum. Hukum yang tidak berpotensi saling menyakiti, apalagi saling memusuhi. Hukum yang penuh damai dan hukum yang menjauhkan seseorang dari dendam dan intimidasi. Hukum Tuhan adalah hukum kasih. Hukum yang bersifat horizontal dan vertikal. Antara hukum Tuhan dengan manusia, antara manusia dengan sesamanya. Dan kalau hal ini terwujud, maka apa yang dikatakan Yesus bahwa kita tidak pernah jauh dari kerajaan Allah jika kita memiliki hukum kasih. Sekali lagi, hukum Tuhan adalah hukum yang menentukan kehidupan kita antara kita dengan Allah dan antara kita juga dengan sesama. Terpujilah nama Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.